Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Beberapa waktu belakangan ini, sosok komedian Dede Sunandar sempat mencuri perhatian warganet usai potretnya saat bekerja sebagai pelayan restoran beredar luas hingga viral di jagat maya. Ketika dikonfirmasi mengenai foto-foto tersebut, Dede membenarkan bahwa dirinya kini memang bekerja menjadi pelayan restoran. Dede Sunandar mengaku itu semua ia lakukan karena himpitan ekonomi setelah dirinya tak lagi mendapat panggilan syuting di televisi. Dede juga menyebutkan kalau ia harus bisa bekerja apapun demi menghidupi istri dan anak-anaknya agar bisa makan dan sekolah. Karena memang di televisi belum ada panggilan syuting atau jadi bintang tamu. Jadi selagi ada pekerjaan, ya udah ambil aja buat istri dan anak, ucap Dede Sunandar. Dede mengaku kalau dirinya bekerja sebagai pramusaji dan bagian event di restoran sejak bulan November tahun lalu. Dirinya mengaku senang masih bisa mendapatkan pekerjaan di tengah karirnya di televisi yang sudah mulai meredup. Dede Sunandar diketahui mulai mengalami fase sulit dalam hidupnya setelah ia kalah pada pemilu legislatif tahun 2024 yang lalu. Akibat ulahnya yang coba-coba terjun ke dunia politik tersebut, uang tabungan Dede Sunandar habis terkuras, mobil-mobilnya dijual untuk modal kampanye. Bahkan sertifikat rumahnya sampai digadaikan. Terkait nasib pilu yang dialami Dede Sunandar, nama Vicky Prasetyo sering disangkut pautkan. Dirinya dianggap menjadi biang kerok kebangkrutan ekonomi yang tengah dialami sang komedian. Pasalnya, Vicky Prasetyo merupakan orang yang mengajak Dede Sunandar untuk maju sebagai caleg hingga Dede mengalami kebangkrutan. 11-12 dengan Dede Sunandar, sejumlah komedian berikut ini juga mengalami nasib yang sama. Mereka sudah jarang terlihat di layar kaca dan tak laku lagi di TV akibat ulahnya sendiri. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Selain Dede Sunandar, komedian yang tak laku lagi di TV adalah Sule. Beberapa waktu yang lalu, sosok komedian Sule pernah menjadi perbincangan hangat publik tanah air setelah dirinya belak-belakan mengakui kalau ia sudah tak laku lagi di TV dan sudah tak punya acara tetap di layar kaca. Padahal di masa kejayaannya dulu, sosok Sule hampir setiap hari menghiasi layar televisi dalam mengisi berbagai program acara, mulai dari melawak, menyanyi, menjadi host atau pembawa acara, hingga bermain film dan sinetron. Bahkan bukan kaleng-kaleng, komedian yang memiliki nama asli Entis Sutisna ini pernah didapuk menjadi pelawak terlaris dengan bayaran termahal di tanah air. Sule dibayar hingga 250 juta rupiah untuk sekali manggung. Namun itu semua hanya tinggal kenangan. Kini nasib Sule berubah drastis. Dirinya sekarang sudah jarang terlihat di layar kaca, lantaran sudah sepi job dan sudah tak laku lagi di televisi. Menurut sang komedian, penyebab utama dirinya tak laku lagi di TV adalah citra negatif yang dialamatkan kepadanya. Sule dicap sebagai pelawak yang sombong dan arogan setelah menolak di-roasting oleh komika Kiki Saputri dalam sebuah acara TV yang dipandunya. Selain itu, Sule juga dicap sebagai pelawak baperan karena memarahi Shandy Aulia dalam sebuah acara live di TV. Sule merasa tidak senang dengan candaan Shandy Aulia yang dianggap mengusik masa lalu rumah tangganya. Padahal saat itu Sule juga sedang mengulik kehidupan rumah tangga Shandy Aulia. Berikutnya yang ketiga, komedian yang sudah tak laku lagi di TV adalah Kiwil. Pernah populer dan merasakan manisnya kesuksesan di industri hiburan. Namun sudah sejak beberapa tahun terakhir, sosok Kiwil sudah jarang terlihat di layar hiburan. Kiwil mulai mengalami sepi job di layar kaca dan kehidupannya mulai berubah drastis setelah ia terlibat konflik hingga bercerai dengan ketiga istrinya. Sedangkan menurut Kiwil, harta kekayaan hasil kerja kerasnya selama ini jatuh ke tangan mantan istrinya. Kiwil yang dulunya tinggal di hunian mewah, kini hidup dengan berpindah-pindah tempat,
dan harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, setelah sepi job dan tak laku lagi di TV. Selain itu, Kiwil juga dituding menelantarkan anak-anak dari pernikahannya terdahulu lantaran tak lagi memberikan nafkah untuk anaknya tersebut. 4. Uus. Komedian Rizky Firdaus Wijaksana alias Uus juga sudah jarang terlihat di layar kaca setelah dipecat oleh beberapa stasiun televisi lantaran beberapa aksinya yang menuai kontroversi. Uus diketahui dipecat dari 3 acara televisi sekaligus, yakni acara Opera Van Java atau OVJ, acara Musik Inbox, dan acara Stand Up Comedy Indonesia. Uus dipecat dari acara OVJ dan acara Musik Inbox karena cuitan kontroversialnya di media sosial yang bernada ujaran kebencian yang dianggap menghina Habib Rizik Syihab. Sedangkan dirinya dipecat dari acara ajang pencarian bakat Stand Up Comedy Indonesia yang tayang di Kompas TV karena tanpa izin tidak datang sebagai host atau pembawa acara dalam program tersebut. Selain itu, Uus juga dicap sebagai komedian yang angkuh dan sombong lantaran dirinya mengaku haram kalau berada di konten YouTube Atta Halilintar. Pernyataan Uus tersebut tak ayal menuai kontroversi dan banyak mendapatkan hujatan dari netizen, terutama dari para fans Atta Aurel, hingga tak ada lagi stasiun TV yang mau memakai jasanya imbas dari sikap angkuh dan sombongnya. Selanjutnya yang kelima, komedian yang tak laku lagi di TV ada nama Marcel Widianto. Sempat menjadi komika yang populer dan menjadi bintang besar di layar kaca, membuat Marcel mengalami star syndrome hingga dirinya menjadi lupa diri dan tak profesional dalam bekerja. Saat hadir dalam bincang-bincang podcast di channel YouTube Denny Sumargo, Marcel Widianto belak-belakan mengakui kalau dirinya sudah tak laku lagi di TV karena ia telah diboikot oleh sejumlah stasiun televisi, lantaran dirinya tidak profesional dalam bekerja, tidak disiplin dan sering datang terlambat. Masalah dibanet di TV dan sebagainya, ya memang, karena memang gue adalah orang yang telat, ketika syuting dan sebagainya kesiangan lah, ujar Marcel kepada Denny Sumargo. 6. Unang Bagito. Komedian Unang Bagito merupakan pelawak kondang yang tergabung dalam grup trio Bagito. Di masa kejayaannya, Unang adalah salah satu komedian dan aktor sukses di tanah air yang pernah mengecap manisnya hidup bergelimang harta dan kemewahan. Namun sayang, setelah dirinya memutuskan untuk berpoligami dan menikah lagi secara diam-diam, karir Unang di panggung hiburan mulai meredup. Dirinya menjadi sepi job dan tak laku lagi di layar kaca. Bahkan mirisnya, Unang Bagito sampai mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin, hingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja Unang Bagito mengaku kesulitan. Dan yang lebih memilukan lagi, di saat dirinya sedang mengalami keterpurukan, istri keduanya meminta cerai karena tak tahan dengan keadaan Unang yang kesulitan ekonomi. Selanjutnya, dan yang ketujuh, komedian yang tak laku lagi di TV ada nama Tessy Srimulat. Imbas dari himbauan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang melarang pemeran pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita di acara TV, Tessy kehilangan banyak pekerjaan baik di televisi maupun dari film. Pelawak senior yang identik dengan perannya sebagai wanita dalam setiap penampilannya ini kini sudah jarang terlihat di layar kaca. Himbauan dari KPI tersebut membuat Tessy tak lagi mendapatkan job di layar hiburan, lantaran stasiun televisi dan produser film sudah tak ada lagi yang mau mempekerjakannya, hingga membuat penghasilannya menurun drastis, dan akibatnya, Tessy harus menjual harta bendanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan akibat tak ada job di panggung hiburan, Tessy Srimulat sempat merasa stres dan depresi sehingga terjerumus dalam penggunaan narkoba. Kini Tessy berusaha bangkit dari keterpurukan. Walaupun dicekal di layar kaca, dirinya terjun ke dunia YouTube, bekerja sama dengan komedian Nunung dalam membuat kontennya. Terakhir yang ke-8 ada nama Ulfa Dwiyanti. Bagi Sobat Putra Silampari, penikmat hiburan layar kaca di era awal tahun 2000-an, tentunya Anda sudah tak asing dengan Ulfa Dwiyanti,
Lantaran di era tersebut, sosok komedian wanita satu ini begitu terkenal dan hampir setiap hari muncul menghiasi berbagai stasiun televisi dalam mengisi berbagai program acara, mulai dari melawak hingga menjadi pembawa acara. Seiring berjalannya waktu, pamor Ulfa Dwiyanti mulai meredup, dirinya sudah jarang terlihat di televisi, terlebih setelah pernikahannya kembali kandas untuk yang ketiga kalinya. Ulfa Dwiyanti menghilang bak di telan bumi. Lalu bagaimana kabar Ulfa Dwiyanti sekarang? Meski sudah tak eksis lagi di layar kaca, Ulfa Dwiyanti ternyata masih menghibur penggemarnya lewat sosial media. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Ulfa Dwiyanti kerap memposting foto yang diedit dengan menambahkan tulisan kocak di dalamnya. Selain itu, Ulfa Dwiyanti ternyata memilih untuk menggeluti bisnis di bidang kuliner. Salah satu makanan yang dijualnya adalah seblak. Nah, itulah sejumlah komedian tanah air yang sudah jarang terlihat di layar kaca hingga tak laku lagi di TV. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.